Bapak Ahmad Marzuki, ayo Pak, tunjukkan kepedulian Anda terhadap Sabang, jangan apatis terhadap kondisi Sabang. Anda hari ini menjadi Gubernur Aceh, dan kebetulan Anda juga secara ex officio juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang. Anda punya tanggung jawab moral, tanggung jawab pemerintahan, tanggung jawab birokrat untuk berpikir tentang manajemen BPKS yang hari ini amburadul. Nah, kita berharap Bapak segera mengevaluasi manajemen, khususnya di tingkat kepala dan wakil kepala. Kalau mereka memang tidak mampu lagi, silakan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-77 tahun ketiga edisi Senin 15 Mei 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita akan membahas soal Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang mulai muncul dan tenggelam nih di tengah masyarakat kita, atau hidup segan mati tak mau ya. Hari ini kita bahas lagi tentang itu. Tema kita hari ini, dinilai berkinerja buruk, masyarakat Sabang minta gubernur copot kepala BPKS. Bersama narasumber kita, Putra Rezeki Pratama. Beliau adalah Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD Posko Perjuangan Rakyat Pospera Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang Putra? Alhamdulillah Kak, terima kasih atas undangan. Oke, terima kasih ya. Kami yang mengucapkan terima kasih telah hadir nih ke PTM ini untuk perdana ya Bang Putra ya, ke PTM ya. Anda melihat PTM ini memang mengkritik terus nih ya, bukan PTM-nya tapi narasumbernya. Baik, Bang Putra, ini tema kita juga menarik dan ada beberapa media yang memberitakan terkait tentang BPKS Sabang. Bagaimana nih Anda melihat persoalan BPKS hari ini, Bang Putra? Ya, terima kasih Kak. Kalau kita bicara BPKS, ini kan boleh katakan awalnya adalah ini kado dari pemerintah pusat terhadap orang Aceh. Nah, bicara kado ini kan sesuatu yang istimewa, dan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Pemerintah pusat sudah membentuk BPKS pada tahun 2000, pertama melalui Perpu nomor 2 tahun 2000. Setelah itu dikeluarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2000 untuk pembentukan Badan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabah. BPKS ini kan dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia Kak. Pertama itu adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Aceh. Yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Aceh. Yang harus digarisbawahi adalah BPKS ini sebenarnya dibentuk untuk Aceh, bukan terbatas hanya untuk Sabang. Walaupun namanya ini kawasan Sabang, lokusnya itu memang di Sabang, tapi semangatnya, tujuannya adalah untuk perekonomian masyarakat Aceh semuanya ini. Nah, hari ini kita melihat manajemen BPKS tidak mampu memahami tugas mulia ini, sehingga tidak mampu membuat program-program yang baik, program-program yang nyata, tepat sasaran, tepat guna untuk meningkatkan perekonomian. Jangankan hari ini kita bicara untuk Aceh, untuk orang Sabang saja ya. Ini kita belum merasa apa-apa. Ini yang sangat luar biasa. Bicara dari anggaran dari pertama sampai sekarang ini sudah triliunan. Kalau kita bilang, kita tarik angka nggak usah dari tahun 2000 lah. Kita ambil angka dari tahun 2015. Nah, BPKS itu pada tahun 2012 itu dibentuk menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Salah satu tugasnya adalah untuk mencari pendapatan sendiri. Efektifnya 2015. Dari 2015 sampai 2022, anggaran BPKS itu sudah 1,4 triliun. Sedangkan pendapatan BPKS hari ini, pendapatan BPKS itu di bawah 5 miliar. Berarti hanya 0,35% yang mereka dapatkan. Ini kan sangat luar biasa. 1,4 triliun, kalau kita malas bahasa kasarnya, kita depositokan aja uangnya di bank, kita hari ini dapat 4 atau 5% per tahun bagi hasilnya. Tapi BPKS menjadi BLU, sudah digelontorkan uang 1,4 triliun, mereka hanya mampu mendapatkan pendapatan itu pada 2022 hanya sekitar 4,9 miliar lah. Oke, apa yang menjadi penyebab utamanya nih sehingga BPKS ini tidak bisa dirasakan ya dampaknya kepada masyarakat nih, Bang Putra? Apakah misalnya manajemen internalnya, pengurusnya, atau yang memilihnya juga salah nih ya? Di mana nih proses kesalahan yang terjadi? Nah, ketika kita bicara
cari-cari salah, ini kan bahasanya cari-cari salah nih. Kita ingin, Bukan cari-cari salah juga, kita tapi ingin memang mengkritik, mengkritisi melihat, ya. kita ingin melihat apa kondisi BPKS ini secara real lah. Nah, kesalahan yang paling nyata adalah dalam proses pemilihan. BPKS ini kan dari pemerintah pusat diberikan ke pemerintah Aceh, dilimpahkan kewenangan itu kepada Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang, dibantu oleh Bupati Aceh Besar, dibantu oleh Wali Kota Sabang sebagai anggota DKS untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk memilih manajemennya. Nah, hari ini proses pemilihan itu tidak berdasarkan dalam kacamata kami ya. Kita setelah melihat, memantau dan melakukan beberapa analisis, tidak berdasarkan kompetensi, tapi hanya berdasarkan kedekatan, berdasarkan faktor like and dislike. Dan di sini ada unsur politisnya. Ini yang salah satu alasan kenapa BPKS tidak bisa berkembang. Sehingga orang-orang yang ditunjuk menjadi pengelola, menjadi manajemen, kepala, menjadi wakil kepala, ditunjuk sebagai deputi, biru, kabiru dan sebagainya. Ini semuanya tidak lagi punya semangat untuk membangun. Sekarang mereka hanya menjadi untuk memuaskan pimpinan aja, memuaskan orang DKS. Apakah misalnya ada nih indikator, misalnya Anda sebutkan tadi misalnya pendapatan BPKS itu kan semakin minim ya, hari ini semakin minim. Nah, apakah karena itu memicu sehingga orang-orang yang memang menjadi petinggi-petinggi di BPKS ini tidak mau bekerja nih Bang Putra? Secara pendapatan pendapatan mereka atau tidak menggiurkan sama sekali gitu? Sebenarnya menggiurkan begini. Bagi mereka BPKS ini tidak dijadikan sebagai tempat untuk berbuat bagi masyarakat. Ya, bagi mereka hanya tempat untuk mencari pundi-pundi bagi mereka saja. Ini yang menjadi persoalan. Cara berpikir orang-orang ditunjuk menjadi manajemen BPKS, ini cara berpikirnya adalah proyek, bukan program. Ini kan berbeda. Kalau proyek orang kan nyari duit. Buat program, buat proyek yang bisa kayak mana ya rata-rata kan fisik hari ini, fisik. Nah, program nggak ada. Contoh misalnya di deputi komersil. Sebenarnya deputi komersil itu kan salah satunya adalah bagaimana menggait investor untuk datang ke Sabang. Ini nggak ada. Kita hari ini Sabang belum pernah melihat ada investor yang datang, yang betul-betul datang untuk menanamkan modal dan melakukan pekerjaannya di Sabang. Nggak ada. Tapi kan dulu sempat heboh juga nih Bang Putra, ada beberapa media misalnya ada rumah sakit yang mau dibangun katanya kan dari India. Kemudian ada beberapa lain juga, itu memang tidak ada atau memang hanya dimediakan saja? Ya, itu yang kita bilang tadi. Cara berpikir mereka kan hanya proyek, not program. Berarti tidak ada tindak lanjut. Proyeknya apa? Mereka begitu membangun komunikasi dengan yang katanya investor tadi, kita nggak tahu apakah betul-betul investor, atau jangan-jangan broker, atau jangan-jangan orang tak dari mana, dipakein jas, dikatakan dia investor. Kita kan nggak tahu sampai hari ini ketika kita coba komunikasi dengan pihak BPKS, benarkah dia investor? Mereka juga tidak berani menjawab. Nah, ini kan muncul pertanyaan nih, jangan-jangan memang itu bukan investor betul-betulan. Jangan-jangan hanya sebatas broker, ketemu di pinggir jalan, ya kan, karena pakaiannya bagus, kita ngomong. Nah, artinya tidak ada tindak lanjut. Nah, kenapa saya katakan BPKS hari ini hanya basisnya adalah proyek? Jadi, untuk datang ke sana kan sudah ada SPBD. Angkanya besar loh, sekali berangkat berapa ratus juta. Berapa ratus juta itu misalnya 100 atau 200 juta untuk berangkat ke luar negeri, tapi tidak membawa hasil apa-apa. Ini kan menghambur-hamburkan uang masyarakat. Ya, melalui pajak yang kita berikan kepada negara. Bayangkan kalau 100 juta itu bisa dibuat untuk menstimulus perekonomian di Sabang. Nah, belum lagi kalau kita tarik ke BPKS, tugas awal BPKS itu kan hanya dua. Fungsi BPKS itu tugasnya hanya dua, nggak lebih. Pertama, perdagangan. Itu tertera pada nama BPKS, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, ya, pelabuhan dan perdagangan di situ. Fokusnya perdagangan dan pelabuhan. Hari ini pelabuhan tidak jalan, tidak hidup. Perputaran di pelabuhan nggak ada. Yang digembar-gemborkan hanya kedatangan kapal pesiar. Berapa sih keuntungan yang dapat dari kedatangan kapal pesiar? Baru-baru ini juga datang ya? Hari ini datang kapal pesiar. Hari ini tanggal 11 Mei tadi pagi itu datang kapal pesiar. Apa yang bisa didapatkan keuntungan dari berlabuhnya kapal pesiar ke Sabang? Hanya biaya tambat. Lebihnya apa yang kita dapat? Nggak ada. Berapa biaya tambat? Kalau 2 jam atau 4 jam, ya paling banyak kan 60 juta. Nggak sampai 100. Itu pertama. Itu pelabuhan. Di luar dari itu ada nggak aktivitas pelabuhan yang lain? Nggak ada.
nggak ada proses bongkar muat, nggak ada proses docking dan lain sebagainya, nggak ada. Perdagangan, apa yang hari ini ada perdagangan di pelabuhan BPKS juga nggak ada. Ya. Dulu saya rasa kalau orang Sabang paham semua lah, pernah dengar sejarahnya, pernah dengar, merasakan, atau orang di luar Sabang juga pernah mendengar info-infonya. Dulu mobil Freeport masuk, Honda masuk, ada yang lain-lainnya, barang-barang tentengan juga masuk. Perputaran ekonomi terasa. Ya, di awal-awal pembentukan tuh, sebelum tsunami, itu terasa semuanya. Hari ini nggak ada lagi. Nah, kita melihat bahwa kepala BPKS ini Pak Junaidi itu gagal ya, memahami tugasnya sebagai pengelola BPKS, sebagai manajemen. Terus Pospera meminta untuk dicopot. Iya, jelas. Kita kan maunya BPKS ini kan berjalan dengan baik. Oke, SK-nya Pak Junaidi itu kan dari 2020 ya? SK Pak Junaidi itu BPKS, manajemen BPKS itu yang pertama itu kan ada pemilihan tahun 2020. Ya. Itu terpilih Pak Iskandar Zulkarnain. Beliau kan mengundurkan diri setelah 1 tahun berapa bulan jadi pimpinan. Beliau mengundurkan diri karena faktor manajemen di dalamnya nggak betul, karena faktor ya tekanan-tekanan politis, mundur. Ditunjuk Pak Junaidi itu sekitar tahun 2021 itu sebagai PLT awalnya. Saat itu beliau juga statusnya sebagai asisten 2. Nah, ditunjuk sebagai PLT BPKS. Saat penunjukan kita melihat bahwa ini ada faktor kedekatan, ada faktor nepotisme nih. Yang nunjuk dulu itu pada masa Pak Nopa ya? Saat Pak Nopa jadi gubernur. Pak Nopa yang nunjuk Pak Junaidi sebagai ini ya? Ya, gubernur. Nah, setelah itu dibuka tidak ada lagi proses pemilihan manajemen, tidak ada lagi proses rekrutmen terbuka, langsung ditetapkan Pak Junaidi sebagai kepala. Ini kan ada hal yang tapi kan itu ada nggak sih misalnya regulasinya, misalnya pemilihan manajemen BPKS itu ya open recruitment atau memang hak otoritas Dewan Pengawasnya nih? Kalau kami melihatnya begini. DKS ini kan diberikan kewenangan yang luar biasa oleh pemerintah pusat. Artinya kan di sini juga ada rasa tanggung jawab lah yang kita minta. Terlepas bahwa misalnya dibolehkan secara regulasi untuk menunjuk, tapi kan kita berharap karena ini kita ingin profesional, kenapa tidak dibuka open recruitment ini? Rekrutmen terbuka silakan saja. Banyak loh orang-orang Aceh atau orang-orang Sabang sendiri yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas untuk memimpin manajemen BPKS ini yang luar biasa. Artinya apa? Sebelum ditunjuk ada proses pertanggungjawaban terhadap publik. Apakah dia punya kompetensi atau tidak? Kita kan bisa tahu visi misi dia, kita bisa tahu rancangan program dia ke depan. Nggak ada proses itu, sehingga seolah-olah orang Sabang ini dianggap sebagai orang-orang yang nggak penting, siapa aja ditaruh silakan, kita nggak perlu dimintai pertanggungjawaban pendapat dan sebagainya. Bahkan pemerintah saja tidak diminta pendapatnya. Ini kan bahaya. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi kita melihat bahwa BPKS ini hanya menjadi lembaga politis, tidak lagi menjadi lembaga yang punya cita-cita mulia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Aceh. Oke, intinya Anda menyebutkan bahwa orang-orang yang di dalam BPKS Sabang ini adalah orang-orang yang hanya menerima gaji buta lah ya, tidak bekerja semaksimal mungkin untuk membangkitkan perekonomian Aceh nih Bang Putra. Iya, bagi kami hari ini manajemen secara umum, manajemen secara umum mulai dari kepala, wakil kepala, deputi. Mereka hanya orang yang menerima gaji tapi tidak ingin berbuat lebih. Menerima gaji tidak ingin berbuat lebih. Tidak ingin berbuat lebih itu artinya dia mempunyai kemampuan tetapi tidak ingin berbuat. Atau memang tidak ingin berbuat memang nol kemampuan. Ya, yang mana nih? Ada dua-dua. Anda sebutnya Pak Junaidi yang mana nih? Nol kemampuan? Kalau Pak Junaidi, bagi kami Pak Junaidi itu adalah orang yang tidak cocok untuk memimpin BPKS. Karena apa? Karena tidak punya kemampuan. Karena beliau tidak punya kemampuan untuk memahami tugas dan fungsi BPKS itu. Mungkin beliau seorang birokrat bagus, mungkin. Di birokrat beliau kan mantan Kadisu. Sebelumnya asisten 2. Mungkin secara birokrat beliau punya kemampuan. Tapi kan BPKS ini tidak terlalu birokratis, tapi cara berpikirnya harus profesional. Harus pengusaha. Nah, tidak harus pengusaha, tapi cara berpikirnya harus profesional lah. Artinya harus siap dia dengan berbagai tantangan yang ada di lapangan. Nah,
Contoh Pak Junaidi sampai hari ini sejak dia duduk 2021 sampai sekarang tidak pernah membangun komunikasi sedikit pun dengan masyarakat Sabang. Oke, Anda sebagai ini mewakili dari Dewan Pimpinan Daerah DPD Posko Perjuangan Rakyat Pospera. Apakah sudah pernah bertemu dengan Pak Junaidi? Belum. Belum. Sudah usaha? Dan kami sudah selalu mencoba membangun komunikasi dengan beliau, tapi beliau tidak merespon. Ya. Bahkan bulan 1 2023 kita melakukan aksi unjuk rasa di BPKS Sabang. Kantor BPKS itu kan pusatnya di Kota Sabang. Dan juga tidak ada respon dari... Dan bahkan beliau tidak ada di kantor. Dan beliau sampai hari ini orang yang paling jarang ada di kantor. Jadi di mana nih? Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa PTM juga bingung di mana nih Pak Junaidi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan Gitu. ini Pak Junaidi cari sama netizen nih ya. Jadi kan ini aneh. Orang yang ditunjuk jadi kepala, tapi dia jarang berkantor di kantor pusat. Ya. Tapi dia mengklaim bahwa sudah berbuat banyak untuk BPKS. Sedangkan ketika kita buka data, contoh data tadi misalnya, ya beban BPKS hari ini adalah untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Ya, itu salah satunya. Pendapatan petingginya kali ya? Ya, pendapatannya hari ini ya tadi aset BPKS hari ini sekitar 3 triliun. Aset BPKS, ada tanah lain sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan di bawah 5 miliar. Ini kan nggak logis. Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Pak Junaidi? Apa yang dikatakan sama dia bahwa dia keluar hari ini BPKS sudah baik? Apanya yang baik? Nggak ada. Belum lagi proses internal di manajemennya. Ini katanya nih sempat dulu juga sama Iskandar ya, sempat kita juga pernah PTM ini katanya kocar-kacir nih di internal manajemen Sabang, sehingga mungkin mempengaruhi juga Pak Iskandar mundur sebagai ketua ya. Kemudian diambil alih oleh Pak Junaidi. Apakah memang orang-orang yang sama lagi nih Bang Putra di sistem pengurusan ini BPKS Sabang? Iya, di manajemen di bawah, di tingkat bawah kan tidak diganti. Yang diganti kan hanya top leadernya aja. Berarti leadernya yang tidak mempunyai kemampuan ya? Ya, bagi kami, ya beginilah. Kita kan nggak bisa menyalahkan badan. Yang harus bertanggung jawab kan tetap pimpinan. Harus kepala dia. Kalau memang nggak mampu, mundurkan diri. Harus gentle, harus punya jiwa ksatria lah, patriot. Lempar terus anduk, selesai barang tuh. Udah selesai, ayo kita pilih orang yang punya kemampuan bagus. Banyak kok, saya yakin banyak. Kalau seandainya... kalau sistem rekrutmennya itu terbuka. Ya, seleksi ya, seleksinya di proper testnya ya. Terbuka, ya. Jadi tapi kan ini nggak dilakukan. Nah, BPKS hari tapi ini itu tidak akan pernah dilakukan loh Bang Putra kalau seandainya otoritas pemilihan itu ada di DKS-nya. Nah, makanya kita sebagai elemen sipil mendorong Pak Gubernur untuk membuka seleksi terbuka terhadap manajemen BPKS. Jangan jadikan BPKS itu sebagai lembaga politis untuk menitipkan orang-orang dia, jangan lagi. Kita sebenarnya sangat punya harapan besar nih terhadap PJ Gubernur hari ini. Kondisi Aceh hari ini kita punya harapan besar. Ya. Kalau dulu kita paham bahwa yang menjadi gubernur itu kan hasil politik. Ya. Mungkin ada proses balas budi dan sebagainya. Hari ini kan pemerintah Aceh dipimpin tanpa proses politik, tanpa pemilihan. Dia ditunjuk. Seharusnya dia tidak punya apa misalnya. Tidak aja punya kepentingan aneh-aneh lah. Dia ingin berbuat ke sini. Nah, kita meminta Pak Gubernur hari ini, silakan panggil manajemen, buat komitmen yang nggak mampu bekerja, turun. Setelah itu buat seleksi terbuka. Biarkan semua orang-orang yang punya kompetensi dan ingin berbuat, ikut di dalam proses itu. Dan masyarakat khususnya di kawasan Sabang, masyarakat Sabang dan masyarakat Aceh Besar khususnya di Pulau Aceh, bisa ikut terlibat melakukan pengawasan dalam proses rekrutmen tersebut. Nah, ini yang nggak pernah dibuat ini. Ini yang nggak pernah terjadi dalam proses pembentukan BPKS dari awal sampai sekarang. Semuanya hanya faktor ya penunjukan, faktor kedekatan. Oke. Dari regenerasi nih dari Pak Iskandar, kemudian sebelum-sebelumnya BPKS Sabah sampai Pak Junaidi yang memimpin nih Bang Putra, memang tidak ada sama sekali perubahan yang signifikan terjadi di tubuh BPKS Sabah. Dalam pantauan kami, amatan kami, nggak pernah, bahkan melakukan penurunan. Contoh, hari ini anggaran BPKS terus turun. Turun ya? Sangat turun. Tahun kemarin anggaran BPKS itu sekitar 73 miliar. Hari ini 68 miliar.
Penurunan angka Sumber dananya dari mana nih? BPKS itu dari APBN, langsung dari APBN. APBN-nya tidak ada BPKS ini di bawah Kemenq. Artinya tidak ada tersentuh dengan APBA. Nggak ada. Jadi ini memang ini ya BPKS ini kan lembaga non struktural. Dia langsung koordinasinya kan di bawah Kemenq. Bahkan penentuan anggaran BPKS saja itu langsung dengan komisi DPR RI di DPR RI, tidak di DPRA. Artinya ada tanggung jawab DPR RI juga dong. Seharusnya Sebagai pengevaluasi gitu. Ya, tentang BPKS seharusnya Sabang. begitu. Cuman kan ya tadi orang-orang DPR RI ini pertama mereka kan bikin dapil masing-masing. Kita paham kalau dia juga. Tapi orang-orang Aceh yang juga duduk di DPR RI juga nggak punya, ya nggak mau mikir Sabang mungkin. Nggak mau mikir Aceh atau nggak mau mikir Sabang? Kalau Anda sebutkan tadi BPKS itu hanya masih untuk perekonomian Aceh, bukan hanya di Sabang, tapi Ya, kalau titik saya sebut, fokusnya ada di Sabang. misalnya kalau saya sebut orang DPR RI hari ini tidak mikir Aceh, mereka mungkin mikir dapil masing-masing. Oke. Kan Aceh juga. Nah, kita hari ini melihat ya mungkin karena melihat BPKS itu punya orang Sabang, dan kita harus fair bahwa banyak orang menganggap BPKS itu punya Sabang. Makanya tadi di awal kenapa saya sampaikan bahwa BPKS ini sebenarnya punya rakyat Aceh, bukan punya Sabang sebenarnya. Kita ingin mengajak, kita ingin ya memetiklah simpati semua masyarakat masyarakat Aceh yang menonton PHTM untuk ayo ke depan setelah ini sama-sama ikut memantau, mengawasi dan memberikan masukan terhadap pembangunan kemajuan di BPKS. Itu Dan kita harapkan. salah satunya kemajuan itu apabila dicopot ketuanya. Kami sangat meyakini bahwa faktor besar, faktor utama hari ini BPKS tidak bisa jalan di tempat adalah karena faktor kepalanya itu yang tidak mampu. Pertama, dia tidak mampu memahami cita-cita mulia dari BPKS. Yang kedua, dia tidak memahami renstra BPKS sendiri yang dia buat. Yang ketiga, dia tidak mampu mengorganize bawahan-bawahannya yang ada. Nah, hari ini di manajemen BPKS, kita masuk ke manajemen BPKS di internalnya. Ya kan? Kami sebagai orang Sabang paham betul bahwa di internalnya juga terjadi kisru. Ada kubu-kubuan. Ini kan berbahaya. Sebuah lembaga yang kita harapkan luar biasa, tapi di dalamnya dibiarkan untuk kubu-kubu ini terus ada. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Antara satu deputi A dengan deputi B kisru berbeda, antara biro A dengan biro yang lain, dari direktur A dengan direktur B. Jadi kalau seandainya internalnya sudah kisru, pimpinannya ya angkat santai-santai aja ya, mau penonton. Seharusnya kan beliau itu kan orang yang sudah dewasa, ya punya jiwa kesatria lah, lempar handuk terus, nggak usah berapa. Maksudnya lempar handuk itu Anda menyuruh Pak Junaidi copot orang-orang yang tidak ini, atau memang kalau gubernur copot kalau Pak Junaidi? saya mengatakan bahwa Pak Junaidi itu harus mundur, jangan dipecat, kan kasihan beliau kalau dipecat, berarti kan catatan buruk. Kita berharap beliau itu ya udahlah, saya yakin beliau udah nggak mampu nih untuk menyelesaikan persoalan di internal BPKS. Saya sangat yakin ya, makanya kita mendorong beliau udah menyerah aja, sampaikan ke DKS saya menyerah. Setelah itu ketua DKS Gubernur Aceh, ayo tunjuk tim pansel, tunjuk tim pansel untuk membuat seleksi terbuka. Ini baru fair. BPKS itu umurnya, BPKS itu secara aturan umurnya hanya 70 tahun. Sekarang ada berapa tahun? Masuk 23. Oke, masih panjang ya? Masih panjang, tapi masih panjang secara umur, tapi secara tenaga ini udah hampir habis. Kenapa saya katakan tenaga hampir habis? Anggarannya hari ini tahun ini hanya 68 miliar. Tahun depan mungkin akan terus turun. Makanya sebenarnya kenapa target BPKS itu dijadikan BLU kan supaya mereka bisa mandiri, hidup sendiri. Dengan aset yang banyak, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Hari ini aset BPKS yang tadi saya katakan 3 triliun lebih, tapi pendapatan didapatkan hanya di bawah 5 miliar. Ini anak SD kan pun bisa melihat kalau ketika hitung kalkulator, bahaya sekali ini. Ya, kita semalas-malasnya kita taruh uang di bank saja misalnya. Ya. 3 triliun itu duduk aja. Pendapatannya kan lebih besar. Dari bunga bank ya? Iya. Dari share di bank itu lebih besar, 4%, kita katakan 4% paling minimal. Berarti minimal sudah ada 12 miliar lah. Oke. Bang Putra, ini sebagai closing statement, karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah, ataupun kepada PJ Gubernur, kepada pengurus BPKS Sabang. Silakan Bang Putra. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami ingin sampaikan kepada PJ Gubernur Aceh, Bapak Ahmad Marzuki. Ayo Pak,
tunjukkan kepedulian Anda terhadap Sabang, jangan apatis terhadap kondisi Sabang. Anda hari ini menjadi Gubernur Aceh, dan kebetulan Anda juga secara ex officio juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang. Anda punya tanggung jawab moral, tanggung jawab pemerintahan, tanggung jawab birokrat untuk berpikir tentang manajemen BPKS yang hari ini amburadul. Nah, kita berharap Bapak segera mengevaluasi manajemen, khususnya di tingkat kepala dan wakil kepala. Kalau mereka memang tidak mampu lagi, silakan mundur. Silakan mundur. Setelah itu, ayo kita lakukan proses seleksi terbuka. Kita berharap BPKS hari ini mampu memberikan hal yang positif terhadap masyarakat, khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Lebih khususnya lagi di masyarakat Kota Sabang. Baik, terima kasih Bang Putra atas waktunya. Baik pemirsa PFTM ya, tentu ini menjadi sebuah evaluasi bagi PJ Gubernur juga untuk memikirkan kembali. Mungkin ini ada beberapa ormas untuk menuntut Pak Junaidi dicopot dari jabatannya ya sebagai Kepala BPKS Sabang. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.